Perkenalkan, nama saya Fani Neno dengan NIM 19030303055, semester 5, kelas B, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan menjelaskan hasil review saya dengan judul buku Protes dan Gerakan Sosial. Baik, bagian pertama yaitu era baru masyarakat sipil dan negara di demokrasi Asia Timur. Asia Timur kontemporer ditandai dengan interaksi baru dan beragam antara masyarakat sipil dan negara yang pantas mendapat perhatian ilmiah baru. Secara khusus, volume ini berfokus pada berbagai bentuk ketertarikan dan pertentangan di Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Karena ketiga negara ini mewakili demokrasi yang sepenuhnya terkonsolidasi di kawasan ini dari dampak globalisasi dan krisis keuangan 2008. Dalam beberapa tahun terakhir, menyebabkan gerakan protes dan reaksi politik di seluruh dunia. Baik, di Korea Selatan, gerakan protes massa dan demonstrasi nasional dengan jutaan peserta berkelanjutan selama beberapa bulan selama periode 2016-2017 dipimpin untuk mengundurkan diri dan permakzulan Presiden Park Geun-hye. Bahkan di Jepang yang relatif tenang, bencana nuklir Fukushima dan inisiatif kebijakan keamanan saat ini, administrasi Patra Demokrat Liberal (LDP) telah menghasilkan gerakan yang begitu besar. Kemudian bagian kedua yaitu development state sebagai model keberhasilan pertumbuhan tinggi dan kebangkitan global. Meskipun tak sepenuhnya bersamaan dalam perkembangannya, 3 kasus dipelajari dalam buku ini disatukan oleh pengaturan negara mereka yang kuat, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Mewakili 3 contoh utama negara berkembang, di mana pembangunan ekonomi yang serba diwujudkan dengan cepat melalui yang dipimpin oleh negara perencanaan intervensi ekonomi makro. Faktanya, seluruh teori model negara, perkembangan, dan blok bangunannya didasarkan pada studi dan pertimbangan teoritis tentang ekonomi politik di ketiga ekonomi Asia Timur ini, yaitu Jepang, Korea, dan Taiwan. Selama periode ini, perekonomian berada di bawah kendali negara yang ketat dan sepenuhnya diarahkan untuk mendukung agresi perang ekspansif dari Kekaisaran Jepang. Baik, yang ketiga yaitu hubungan baru negara versus masyarakat sipil. Volume ini memperkenalkan perspektif komparatif dalam mengidentifikasi dan membahas persamaan dan perbedaan demokrasi Asia Timur berdasarkan studi kasus yang mendalam. Kontribusi dalam volume kami fokus pada 3 bidang kejahatan dan pertentangan antara lembaga sipil dan kontrol negara. Yang pertama yaitu isu lingkungan, yang kedua politik identitas, dan yang ketiga neoliberalisme dan keterlibatan sosial. Ini adalah masalah yang sangat topikal yang memungkinkan kita untuk mendapatkan lebih banyak lagi pemahaman tentang perkembangan sosial politik dan daerah terkini. Isu yang berkaitan dengan lingkungan berfokus pada isu bagaimana masyarakat sipil menangani masalah lingkungan, seperti yang disebutkan di atas. Sebagai isu penting yang tidak bisa lagi diabaikan secara global, perubahan iklim juga telah menghidupkan kembali aktivisme sipil melawan global pemanasan di ketiga negara demokrasi Asia Timur. Selain itu, Fukushima, bencana nuklir, memperkuat gerakan anti-nuklir, mengintensifikkan level pertentangan. Yang keempat, yaitu politik identitas. Identitas nasional adalah isu-isu kunci yang dibahas di bagian kedua dari volume kami. Identitas nasional di Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan memiliki
terjalin dengan kisah sukses ekonomi dan peningkatan berikutnya dalam kemakmuran dan inklusi sosial yang luas. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ini masyarakat telah dihadapkan dengan pertumbuhan ekonomi yang lamban, sementara pada saat yang sama menghadapi ancaman yang datang yang dicontohkan oleh kebangkitan RRC. Kedua perkembangan tersebut secara fundamental mengubah dinamika wilayah dan menyebabkan meningkatnya kecemasan sosial di ketiga negara, apalagi semakin masuknya imigran lebih lanjut berdampak pada pertanyaan tentang identitas nasional. Liberalisme dan inklusi sosial. Prinsip paduan pembangunan melibatkan sejumlah besar intervensi negara di pasar melalui kebijakan industri dan kepemimpinan birokrasi daripada komprehensif negara kesejahteraan. Namun dalam beberapa dekade terakhir, neoliberalisme seperti yang telah terbentuk di Inggris atau IAS tampaknya lebih berhasil dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan dengan demikian menjadi terkenal di Asia Timur. Meskipun kebijakan neoliberal termasuk aktivasi negara dan kooptasi masyarakat sipil, mereka terus merusak inklusi sosial. Akibatnya, dalam hubungan interaksi sipil antagonis baru terhadap kebijakan negara. Baik, yaitu interaksi antara lingkungan masyarakat sipil dan negara selama Ma Ying-jeou dan Tsai Ing-wen administrasi di Taiwan. Membahas dampak politik dari ketidakpuasan rakyat terhadap masalah sekunder di Taiwan yang mendorong arus utama formasi politik seperti DPP untuk kembali ke awal pro-lingkungan dan retorika keadilan sosial untuk menarik pemilih untuk pemilu 2016. Beberapa aktivis dan akademisi yang melacak asal-usul mereka ke galaksi gerakan sosial dirancang oleh DPP setelah menang pemilu. Tujuan dari bab ini adalah untuk memverifikasi apakah 4 tahun nanti hasil konkret telah dicapai atau apakah para aktivis telah menjadi lebih tenang setelah bergabung dengan partai yang berkuasa. Pemilu terakhir telah menghadirkan peluang emas bagi DPP untuk mengendarai gelombang ketidakpuasan populer dan mengubah ketidakpuasan menjadi mendukung dengan memperjuangkan beberapa isu sekunder seperti lingkungan, perlindungan, dan keadaan sosial yang sebelumnya diadvokasi oleh formasi politik yang lebih kecil seperti Partai Hijau Taiwan atau oleh gerakan sosial. Latar belakang teori dan metodologi. Pada tahun 1990-an, ketika untuk pertama kalinya setelah pencabutan aktivis darurat militer terlibat dalam politik, banyak yang menaruh harapan besar bahwa dengan bekerja di dalam sistem atau jajaran partai penguasa, mereka sebenarnya lebih bisa efektif dalam mendorong perubahan positif bagi lingkungan. Harapan seperti itu semakin kuat setelah DPP mampu meraih kursi kepresidenan pada tahun 2000. Konkret membuka beberapa saluran kebijakan untuk aktivis sosial. Secara khusus, banyak sarjana gerakan sosial di Taiwan percaya bahwa munculnya berbagai kelompok sosial yang tidak ditindas oleh negara secara aktif mulai menantang pemerintah otoriter negara itu pada tahun 1980-an. Gerakan sosial dan negara di bawah Ma Ying-jeou administrasi. Aktivisme sosial yang belum pernah terjadi sebelumnya yang disaksikan Taiwan di bawah Ma administrasi yang berpuncak pada gerakan mahasiswa bunga matahari dan pendudukan Yuan legislatif pada Maret 2014 tidak keluar dari mana-mana setelah 8 tahun pemerintahan DPP
dari 2000 hingga 2008, di mana beberapa aktivis bergabung dalam pemerintahan tugas dan gerakan sosial daripada berdiri bertentangan dengan negara telah menjadi bagian dari itu. Hubungan antara keduanya menjadi sangat tegang, semakin tegang. Baik, demikian penjelasan hasil review buku dari saya. Terima kasih.